Hey yo, jumpa lagi di channel kesayangan Kanjeng Movie Official. Kali ini Kanjeng mau ngasih kalian alur film yang berjudul Susana Malam Jumat Kliwon. Sebelumnya mohon maaf banget nih karena Mimin gak bisa kasih film panjangnya, jadi Mimin kasih review filmnya aja. Selamat menyaksikan, semoga anda semua terhibur dan salam sayang semuanya. I love you. Mwah. Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan adegan seorang pemuda yang wajahnya dicelupkan ke dalam lumpur. Tiba-tiba saja pemuda ini tersenyum kala melihat sang kekasihnya datang. Dia adalah Susana yang diperankan oleh Luna Maya. Ternyata perkelahian itu hanyalah sebuah perlombaan untuk menyambut panen raya di desa mereka. Surya memenangkan pertandingan itu dan sebagai hadiahnya mereka mendapatkan seekor kambing jantan. Namun ketika sampai di rumah Susana, mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa orang yang menyita rumah dan sawah milik orang tua Susana. Ternyata ayah Susana ini gemar bermain judi sehingga memiliki banyak hutang. Agar orang-orang itu pergi, Surya memberikan kambingnya sambil memikirkan langkah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Keesokan harinya, Susana dan kedua orang tua diundang oleh Raden Aryo untuk makan malam bersama. Raden Aryo inilah yang memberikan pinjaman uang kepada ayah Susana. Ternyata tujuan Raden Aryo mengundang mereka adalah ingin menikahi Susana, kemudian membebaskan hutang orang tuanya. Singkat cerita, pesta pernikahan Susana dan Raden Aryo pun digelar. Pesta pernikahan yang sangat mewah, namun hati Susana gundah gulana. Di tengah ramainya pesta, tiba-tiba datang seorang pemuda sambil mabuk. Pemuda itu adalah Surya, sang kekasih Susana. Ia datang memporak-porandakan pesta itu. Susana yang sangat khawatir dengan keselamatan kekasihnya, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya Surya pun ditangkap oleh anak buah Aryo, kemudian dicambuk karena telah mengacaukan pesta. Jangan, ampun kau mas, ampun. Kala itu Raden Aryo menghunus sebuah pisau. Susana langsung berlari dan menyelamatkan Surya. Ia kemudian berjanji akan melakukan apa saja asalkan Surya dilepaskan. Raden Aryo pun mengabulkan permintaan Susana, lalu kemudian membawa Susana ke kamar. Aryo menikahi Susana hanya menginginkan keturunan, sebab Aryo tidak memiliki keturunan dari istri pertamanya. Kedekatan Aryo dengan Susana membuat istri pertamanya Minati sangat kecewa. Ia kemudian merencanakan sesuatu untuk menyakiti Susana. Ratih orang kepercayaannya berhasil mendapatkan beberapa helai rambut milik Susana. Kira-kira apa yang akan dilakukan Minati terhadap Susana? Hingga pada suatu hari, Susana melihat sesuatu bergerak di kakinya. Ternyata itu adalah puluhan ekor ular berbisa yang tersebar di seluruh kamar. Beberapa hari kemudian, ketika sedang merayakan panen raya, Raden Aryo mengumumkan kepada semua warga desa bahwa Susana kini telah mengandung. Istri saya Susana sedang hamil. Terima kasih. Kabar kehamilan Susana pun didengar oleh kekasihnya Surya. Tentu saja ia sangat kecewa, begitu juga dengan Minati sang istri tua. Malam itu ia mendatangi sang dukun sambil marah-marah mengatakan bahwa santetnya tidak bekerja, sehingga Susana masih sehat-sehat saja dan bahkan kini mengandung seorang bayi. Setelah itu, sang dukun kembali beraksi dengan mengirimkan santet kepada Susana. Di mana kala itu saat Susana sedang santai, tiba-tiba ia memuntahkan segumpal rambut. Curiga ia terkena guna-guna, Susana pun pergi ke pasar untuk menemui Surya. Namun Surya yang mengetahui Susana sudah menikah berusaha untuk menghindar, tapi Susana tidak menyerah dan ia pun menceritakan kejadian mengerikan hingga diketahui oleh Ratih yang terus mengikutinya. Sebelum Susana pergi, Susana sempat memberikan gumpalan rambut yang ia muntahkan untuk membuat Surya percaya bahwa ia terkena guna-guna. Singkat cerita, kehamilan Susana sudah semakin membesar. Hal itu membuat Minati menjadi sangat khawatir. Ia menyuruh dukun itu agar membunuh Susana dan sebagai gantinya Minati akan melayani si dukun. Lalu pada suatu malam ketika Susana hendak melahirkan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, si dukun melakukan ritual hingga membuat Susana kesulitan melahirkan. Terlihat perut Susana terus membengkak dan semakin membesar. Bahkan bayi di dalam kandungannya terus bergerak hingga membuat dukun yang menanganinya pun ketakutan. Lebih mengerikannya lagi, kehamilan Susana tiba-tiba berpindah ke punggung. Sungguh tidak masuk akal.
punggung Susana meledak dan Susana pun meninggal dunia. Namun beruntungnya bayi yang dikandung selamat. Setelah kejadian itu, Minanti berusaha mempengaruhi sang suami, mengatakan bahwa Susana menggunakan ilmu sihir dan menjadikan dirinya sebagai tumbal karena semua kejadian itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Di sini Raden Aryo juga kecewa karena ia menginginkan anak laki-laki, namun yang dilahirkan Susana justru anak perempuan. Kabar kematian Susana juga sampai ke telinga Surya. Surya yang saat itu sedang kecewa memarahi Ratih dan memaksa Ratih agar memberitahu di mana Susana dimakamkan. Malam itu juga Surya pergi ke makam Susana. Ia kemudian membongkar makam itu untuk memastikan bahwa jenazah Susana benar-benar ada. Di balik gulungan tikar, jasad Susana terlihat sudah pucat serta terdapat luka menganga di bagian punggung yang masih berdarah. Surya yang tak rela Susana meninggal membawa kabur jasad Susana serta menghabiskan malam bersama. Tiba-tiba terdengarlah suara bisikan iblis yang berusaha mendekati Surya ketika Surya sedang rapuh. Merasa tak nyaman dan seperti ada yang mengganggu, Surya memutuskan untuk berpindah tempat. Namun iblis itu terus berbisik dan mengatakan kepada Surya bahwa ia mampu menghidupkan kembali Susana asalkan Surya mau berjanji kelak akan memberikan bayi yang dilahirkan Susana untuk dirinya sebagai tumbal. Meski awalnya Surya menolak, namun akhirnya ia pasrah dan menerima tawaran dari iblis agar menghidupkan kembali Susana serta akan mengambil kembali bayi milik Susana sebagai tumbal untuk diserahkan kepada iblis itu. Apapun yang terjadi, buka matamu. Mas Surya, Susana bangkit kembali, namun ia tak ingat apa yang terjadi hingga tiba-tiba ia mendengarkan suara tangisan bayi. Lalu kemudian Susana menghilang meninggalkan Surya. Ternyata Susana telah sampai di rumah Raden Aryo. Ia melihat bayinya yang sedang menangis digendong oleh Ratih. Malam itu ada seorang pedagang bakso yang sedang keliling desa. Lalu tiba-tiba saja abang bakso ini melihat sosok wanita dengan luka di punggungnya. Bang, bakso. Saya buta dan agak pesen berapa mangkok? 10 mangkok. Silakan, Mbak. Baru saja beberapa detik bakso itu dihidangkan, Susana sudah melahap 10 mangkuk bakso itu dengan cepat. Bahkan ia memesan kembali beberapa mangkok. Lalu saat si abang tukang bakso ini mengambil pentol bakso, tiba-tiba baksonya berubah menjadi bola mata yang membuat abang tukang bakso ini menjadi berteriak ketakutan. Namun di sini Susana malah bingung mengapa semua orang yang melihatnya ketakutan, bahkan ada yang sampai masuk ke dalam got. Dari kampung sini. Mereka semua yang melihat Susana segera melaporkan kepada Pak Hansip karena mereka semua ketakutan. Sementara itu Susana kemudian kembali lagi ke hutan untuk menemui Surya. Ia pun mempertanyakan mengapa semua orang takut ketika melihat dirinya. Karena di sini Susana tidak sadar bahwa ia sudah meninggal dan hidup kembali sebagai sosok Kunti. Surya kemudian terpaksa menjelaskan semua yang telah terjadi. Di sini Susana tidak marah dan malah berterima kasih kepada Surya yang berjanji akan membantu Susana mendapatkan kembali bayinya. Susana, Asri, karena aku ingin melihatmu untuk yang terakhir kalinya. kenapa kau lakukan itu? Keesokan harinya Surya menemui Ratih yang sedang belanja di pasar. Ia lantas mengajak Ratih pergi ke hutan untuk menemui Susana. Tentu saja Ratih ketakutan karena ia tahu Susana sudah meninggal. Susana, Susana.
Berhenti, ini Ratih. Dia bisa bantu kita bertemu anakmu lagi. Ratih yang melihat sosok Susana sangat ketakutan. Beruntung Surya segera datang dan menghampirinya. Surya kemudian menjelaskan semuanya kepada Ratih dan meminta Ratih agar membantu Susana mendapatkan kembali putrinya. Susana juga sangat ingin tahu apa saja yang terjadi ketika dirinya sudah meninggal. Ratih menceritakan bahwa ia kerap kali menemui Minati hendak mencelakai sang bayi. Namun Ratih selalu berhasil memergokinya. Bahkan kala itu ia juga melihat seorang dukun yang sering datang ke rumah mereka. Dan baru beberapa hari ini si dukun itu mengatakan bahwa ibu dari bayi itu akan datang menjemputnya. Minati kemudian meminta kepada dukun agar memagari rumah mereka sehingga Susana tidak bisa datang untuk mengambil bayinya. Surya kemudian meminta Ratih untuk diantarkan bertemu dengan sang dukun. Di sana mereka pun bertemu. Surya kemudian meminta kepada dukun agar membuka pagar yang dipasang di sekitar rumah Raden Aryo. Di saat bersamaan itu juga ternyata Susana muncul dan berjaga-jaga di rumah si dukun. Tapi tiba-tiba Susana mendapat serangan seperti ada yang mendorong tubuhnya. Menembus jimat perlindunganku saja gak bisa. Aryo yang kesal kepada dukun berusaha untuk membunuhnya, tapi ia justru terlempar saat dukun ini hendak membunuh Aryo. Ratih menghalangi hingga ia pun tertusuk. Di saat itulah Ratih mengambil jimat milik si dukun, kemudian melemparkannya ke dupa dan terbakar. Dengan begitu kekuatan dukun akan hilang, namun Ratih harus meninggal dunia. Di saat itulah dukun kembali memberikan serangan kepada Surya, tapi tiba-tiba Susana muncul di hadapannya, lalu kemudian menggeprek kepala si dukun hingga dukun itu pun meninggal. Di tempat berbeda, kedua hansip ini sedang bersiap-siap. Mereka hendak menangkap Susana yang meresahkan banyak warga. Susana kemudian berjalan mendekati sesajen, lalu kemudian sebuah sangkar dijatuhkan hingga membuat Susana terkurung di dalamnya. Namun saat salah satu hansip memperhatikan dan mendekati Susana, mereka mengenali bahwa itu adalah Susana. Sekilas info bahwa kematian Susana tidak disebarkan kepada warga, bahkan dirahasiakan oleh pihak keluarga Raden Aryo. Mereka kemudian melepaskan kurungan Susana. Lalu salah satu dari mereka mendatangi Raden Aryo dan mengatakan bahwa istrinya sedang berada di tengah hutan, tak mau pulang karena bertengkar dengan Raden Aryo. Aryo yang tak ingin diketahui oleh warga tentang kematian istrinya kemudian meminta hansip itu untuk mengantarkannya bertemu Susana. Namun anehnya ketika melihat wajah Susana, Aryo marah-marah kepada hansip itu karena ternyata dalam pandangannya Susana adalah wanita lain. Berbeda dengan pandangan kedua hansip itu yang melihat sosok wanita itu jelas-jelas Susana. Karena kesal, Raden Aryo kemudian pergi meninggalkan mereka. Karena kasihan, Rojali kemudian mengajak Susana untuk pulang ke rumahnya untuk tinggal selama beberapa waktu. Tak lama kemudian Japra datang lalu memberitahu Rojali bahwa Susana sebenarnya sudah meninggal. Rojali juga membawa sebuah kendi berisi abu. Mereka berdua kemudian kembali menemui Susana yang ternyata sudah menyediakan masakan untuk makan malam mereka bersama. Rojali lantas mencampurkan abu ke dalam minuman Susana. Namun Susana menolak meminumnya dan malah Rojali sendiri yang meminum abu itu. Saat disemburkan air, abu itu merubah mie menjadi belatung. Dan gak bisa nyentuh benda fisik. Tolong, Nah. Setelah kejadian yang menghebohkan itu, Surya mendatangi kedua hansip dan menceritakan tentang Susana. Lalu, mengapa Susana bisa menyentuh benda fisik sedangkan ia adalah sosok hantu? Karena sesungguhnya Susana adalah jasad yang hidup kembali. Jadi, wajar saja jika Susana ini bisa menyentuh benda, sama seperti manusia. Di sini Surya juga meminta bantuan kepada kedua hansip itu agar Susana sementara waktu tinggal bersama mereka, serta meminta bantuan kepada mereka agar Susana bisa mendapatkan
kembali bayinya yang berada di rumah Raden Aryo. Kedua hansip itu akhirnya setuju serta sepakat akan membantu Susana. Di sisi lain, Minati yang mulai cemas nekat mendatangi rumah si dukun. Ia pun dibuat terkejut karena melihat dukun itu sudah tidak bernyawa. Minati yang semakin cemas karena kini ia tak punya pelindung lagi. Tiba-tiba saja malah didatangi sosok Susana yang terus menerornya. Kamu kenapa? Kang Mas! Kamu Kang Mas, ayo! Malam itu juga Minati mengajak suaminya untuk pergi ke makam Susana. Mereka pun mendapati makam Susana sudah dibongkar. Sementara Raden Aryo terus menyalahkan istrinya atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Susana. Mereka kemudian mencari dukun baru. Atas permintaan Minati karena hidupnya kini mulai tak tenang, dukun itu lantas memberi Minati sebuah cermin dan juga keris pusaka kecil untuk berjaga-jaga jika kelak Susana datang. Malam itu di desa mereka sedang ada pesta panen raya yang diadakan dengan sangat meriah. Di sisi lain, kedua hansip ini mendatangi rumah Raden Aryo, lalu merayu para anak buah Raden Aryo agar pergi ke pesta rakyat. Mereka akhirnya pergi karena kedua hansip itu menjaga rumah Raden Aryo, seorang wanita yang sudah bekerja sama dengan Surya, bertugas membuat para anak buah Raden Aryo mabuk hingga lupa pulang. Di saat itulah sosok wanita menyerupai Ratih datang ke rumah Raden Aryo dengan alasan selama ini ia pulang kampung dan baru saja kembali. Tak lama kemudian Raden Aryo pun keluar dan bertanya dengan Ratih perihal kedatangannya yang mendadak. Raden Aryo tak curiga dan menyuruh Ratih masuk. Sementara itu ia mempertanyakan kemana anak buahnya. Raden Aryo kemudian memutuskan untuk menjemput anak buahnya ke pesta rakyat. Ibu saya kemarin sakit, Nurul. Tadi saya sudah izin. Sosok Susana yang menyerupai Ratih sangat bahagia karena akan bertemu dengan putrinya. Tapi ternyata di keranjang bayi itu kosong. Susana telah ditipu oleh Minati. Minati kemudian memanggil Ratih dan menunjukkan keris pusaka. Maaf. Oh, tidak apa-apa. Susana kemudian bertanya di mana bayinya berada. Di saat itulah Minati melihat punggung Ratih yang berlubang. Lampu di rumah Raden Aryo seketika padam. Pintu rumah tiba-tiba terkunci sendiri, membuat salah satu anak buah Raden Aryo menjebol pintu jendela. Pria ini pun melihat penampakan Susana dari kaca, namun tidak terlihat di kasat mata. Sementara itu Raden Aryo yang datang ke pesta rakyat sangat marah melihat para anak buahnya sedang mabuk. Dan ketika sampai di rumah sangat sepi. Raden Aryo kemudian menemukan senter milik salah satu anak buahnya yang ternyata sudah meninggal di sebuah ruangan. Aryo lantas melihat bayinya yang ternyata masih selamat di tempat tidur. Sementara itu Minati ketakutan berada di kamar mandi. Ia kemudian mengatakan bahwa Susana datang menerornya. Surya kemudian berhasil masuk ke rumah Aryo melalui pintu belakang. Namun ia bertemu dengan anak buah Aryo dan berkelahi.
Susana berhasil memusnahkan seluruh anak buah Raden Aryo, hingga akhirnya Minati muncul lalu mengancam Susana akan membunuh putrinya jika Susana terus melakukan kekacauan di rumah mereka. Susana hanya terdiam, tak berani berbuat macam-macam, hingga dukun yang mereka bayar datang. Di sini Raden Aryo kemudian menembak Susana hingga tubuhnya terpental dan melayang. Lalu untuk kedua kalinya Raden Aryo kembali menembak Susana dan tubuhnya jatuh terkelungkup di lantai. Surya yang melihat itu segera datang dan berusaha untuk membunuh Raden Aryo. Namun Susana kembali bangkit, tapi malah ditusuk keris oleh si dukun. Saat dukun ini hendak menancapkan paku di punggung Susana, ia dikagetkan oleh Raden Aryo yang berkelahi dengan Surya. Di saat dukun itu sedang lengah, Surya bergegas berdiri dan mengambil senjata milik Raden Aryo lalu menembakkannya kepada si dukun. Tak lama kemudian Susana pun terlunglai lemah di lantai. Melihat itu, Surya segera bergegas untuk menyelamatkan Susana dengan mencabut paku-paku yang menancap di sekujur tubuhnya. Susana kemudian bangkit dan mengeluarkan seluruh kekuatan untuk menggerakkan beberapa paku yang telah disediakan oleh Simbah Dukun, yang akhirnya paku itu justru membunuhnya sendiri. Kan dia sudah tidak bisa melawan lagi, Susana. Dia baru saja mau membunuh. Susana sangat marah ketika mengetahui bayinya dilemparkan oleh Minati. Namun sang bayi mungil itu berhasil selamat. Susana lantas memeluk erat bayinya itu. Tetapi ia kemudian mengingat bahwa urusannya belum selesai. Susana kemudian mengejar kemanapun Minati pergi. Susana melakukan apa yang telah dilakukan Minati ketika ia saat masih mengandung bayinya, dan Minati pun meninggal dengan cara yang sama, di mana punggungnya meledak dan keluarlah Susana dari dalamnya. Bayi Susana kini sudah berada di tangan Surya. Surya lantas menyerahkan bayi itu kepada Susana. Di saat itulah Susana meminta kepada Surya agar Surya mau menggunakan golok yang ada di pinggangnya untuk mengakhiri hidup si bayi dan juga dirinya, supaya mereka bisa hidup bersama-sama di alam berbeda. Surya tersenyum dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Susana. Tapi saat Surya memeluk Susana, Surya mengeluarkan satu buah paku lalu kemudian menancapkan paku itu tepat di kepala Susana. Begitu pula denganmu. Mas Surya. Bukannya kamu berjanji? Kamu boleh menagih soal janji kita nanti. Bayi ini bukan milikmu. Dia tidak memilih untuk dilahirkan ke dunia ini. Dia kesempatan untuk hidup sebaik-baiknya. Setelah Surya memakamkan jasad Susana, iblis itu datang untuk menagih janji. Namun kali ini Surya menentangnya dan mengatakan bahwa bayi itu bukanlah miliknya, dan ia juga sudah mengembalikan jasad Susana. Surya lantas merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa seperti putrinya sendiri. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Next mau film apa lagi ya? Jangan lupa di komen. Bye-bye.